Retno Suci Wulandari, biasa dipanggil Wulan ya. Saya adalah salah satu staf atau pelaksana K3 Rumah Sakit UNS. Nah, sebelum materi hari ini saya mulai, ada baiknya rekan-rekan semua tolong dicek untuk chat room-nya. Saya sudah kirim link pretest, silahkan diisi terlebih dahulu untuk seluruh mahasiswa. Apakah sudah bisa dibuka seluruh link pretestnya? Jika tidak bisa dibuka, mungkin bisa konfirmasi di chat. Bisa dibuka ya? Sudah, ini tadi sudah bisa dibuka ya, Fatia udah konfirmasi sudah bisa. Oke. Baik, saya tunggu mungkin sekitar 2-3 menit ya, Bu Rahma, untuk menunggu rekan-rekan semua, karena ini juga lumayan ada 100 lebih mahasiswa. Kita tunggu sebentar untuk pengisian pretest. Terima kasih. Silakan Ibu. Jadi nanti pretest ini sebenarnya untuk kalian bisa untuk mengukur nanti sebelum dan sudah dikasih materi itu gimana. Jadi nggak usah takut gitu ya. Silakan dikerjakan. Baik, Bu Rahma, mungkin bisa saya mulai ya untuk pengisian materinya. Oke, monggo silakan Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salam lagi ya rekan-rekan semua. Selamat datang di kuliah hari ini, yakni kuliah K3RS ya. Sebentar. Saya stop share sebentar ya. Saya share screen ulang. Ya. Sebentar. Sebentar ya Bu Rahma, ada trouble ini PC saya. Sebentar, Ya, tunggu mungkin apa-apa. 1-2 menit. Terima kasih. Oke. Nggak apa. Mungkin lagi ngehang.
Baik rekan-rekan sekalian, saya ulang ya, materi hari ini adalah K3RS. Selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan hari ini kurang lebih ada 4 poin, yaitu tentang peraturan tentang K3RS, kemudian pengertian tentang K3RS, standar pelaksanaan K3RS, kemudian ada pelaporan K3RS. Peraturan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan K3 di Rumah Sakit UNS antara lain adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, ini jelas, yaitu tentang keselamatan kerja, kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit atau 3RS. Kemudian ada Permenkes Nomor 7 Tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit. Nah, mungkin rekan-rekan sekalian mungkin ada yang sudah familiar, ada yang belum ya. Kalau untuk pengertian pasti sudah pernah dibahas. Apa sih itu K3RS? Pengertiannya adalah kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit yang selanjutnya tingkat menjadi K3RS adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan bagi sumber daya manusia rumah sakit, yakni pasien, pengunjung, pendamping pasien, pegawai maupun seluruh lingkungan di rumah sakit melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di rumah sakit. Lalu ini adalah standar pelaksanaan K3RS. Di sini nanti ada 8 poin, bisa dilihat untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian. Yang saya cetak tebal itu nanti yang akan saya bahas lebih dalam ya pada kesempatan kali ini. Mungkin untuk yang lain bisa di kesempatan selanjutnya. Nah, yang pertama ada manajemen resiko, yang kedua ada keselamatan dan keamanan di rumah sakit, yang ketiga ada pelayanan kesehatan kerja, ada pengelolaan bahan berbahaya dan beracun atau B3, kemudian ada pencegahan dan pengendalian kebakaran, ada pengelolaan prasarana rumah sakit, pengelolaan peralatan medis, kemudian ada kesiapsiagaan menghadapi kondisi bencana atau kondisi darurat. Nah, yang selanjutnya adalah manajemen risiko ya, yang tadi saya cetak tebal akan saya jelaskan lebih dalam atau lebih rinci. Yang pertama adalah manajemen resiko. Manajemen resiko itu apa sih? Manajemen resiko adalah proses yang bertahap dan berkesinambungan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, atau nanti akan saya sebut sebagai PAK dan KAK ya. Kemudian secara komprehensif di lingkungan rumah sakit. Manajemen resiko ini merupakan aktivitas klinis dan administratif yang di lingkungan rumah sakit untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan pengurangan resiko keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini akan tercapai melalui kerjasama antara pengelola K3RS yang membantu manajemen dan mengembangkan serta mengimplementasikan program K3. Jadi manajemen resiko ini nanti walaupun di rumah sakit itu ada unit K3RS tersendiri, tapi manajemen resiko ini tidak akan lepas dari keseluruhan komponen di rumah sakit. Di rumah sakit itu ada banyak unit ya. Mulai dari pasien masuk itu sudah ada pendaftaran, ada IGD, ada security, jadi mulai dari hulu ke hilir seperti itu. Nah, itu harus berperan keseluruhan dalam manajemen resiko ini. Jadi tidak bisa hanya unit K3RS saja yang nanti akan berperan dalam manajemen resiko ini. Lalu tujuan manajemen resiko itu apa sih? Manajemen resiko ini bertujuan untuk meminimalkan resiko dari setiap pekerjaan atau setiap kegiatan yang dilakukan untuk pelayanan di rumah sakit. Nah, ini adalah langkah-langkah manajemen resiko, mulai dari komunikasi dan konsultasi, nanti ada persiapan, identifikasi bahaya potensial, kemudian ada penilaian faktor resiko, evaluasi resiko, pengendalian resiko, serta review. Nah, selanjutnya adalah pelayanan kesehatan kerja. Pelayanan kesehatan kerja itu apa? Pelayanan kesehatan kerja yang diberikan kepada SDM rumah sakit secara paripurna meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pelayanan kesehatan kerja bertujuan untuk
peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan fisik dan mental, sosial yang setinggi-tingginya bagi seluruh pegawai. Kalau di rumah sakit sendiri, yang sudah dilakukan adalah pemeriksaan, yang rutin kita lakukan adalah pemeriksaan kesehatan berkala. Nah, pemeriksaan kesehatan berkala ini ditujukan untuk kita mendiagnosis kemungkinan adanya PAK di rumah sakit, seperti itu. Kemudian untuk MCU sendiri atau pemeriksaan kesehatan berkala sendiri, ini nanti bukan serta-merta seluruh pegawai itu jenis pemeriksaannya sama. Misalnya dokter dengan tenaga administratif itu apakah pemeriksaannya akan sama? Tidak. Karena apa? Dokter tetap akan menghadapi pasien ya, tetap akan bersinggungan langsung kontak fisik dengan pasien. Sementara untuk tenaga administratif kemungkinan tidak ataupun sangat minim berkontak dengan pasien. Nah, ini makanya kenapa tadi sebelumnya juga kita sebutkan mengapa kita perlu manajemen resiko. Itu adalah untuk menilai hal-hal seperti demikian. Nah, untuk MCU atau pemeriksaan kesehatan berkala sendiri, misalnya untuk dokter itu ada pemeriksaan untuk HIV, screening HIV, screening HBsAg melalui laboratorium sampling darah ya. Ini untuk mengetahui apakah ada kemungkinan dokter atau tenaga kesehatan yang tertular HIV atau hepatitis dari pasien. Sementara untuk tenaga administratif tidak mendapatkan pemeriksaan tersebut. Seperti itu. Jadi penilaian resiko adalah untuk menentukan tindakan apa yang akan diberikan kepada masing-masing pegawai. Nah, ini adalah jenis-jenis pelayanan kesehatan kerja, yaitu ada kegiatan promotif seperti pemberian extra fooding, pembinaan mental, pengelolaan kantin bersih, kemudian program kebugaran jasmani. Ini yang sudah dilakukan di Rumah Sakit UNS, keseluruhan sudah dilakukan ya. Untuk pemberian extra fooding, ini juga diberikan kepada unit-unit dengan resiko tinggi, misalnya kepada laundry, kemudian kepada radiologi dengan kemungkinan bahaya radiasi yang tinggi. Untuk extra fooding-nya sendiri kita berkonsultasi dengan ahli gizi. Di rumah sakit sendiri ada ahli gizi ya, pastinya di instalasi gizi. Kalau di rumah sakit sendiri ada pemberian untuk susu kotak satu hari itu satu orang mendapat satu setiap hari setiap shift-nya. Kemudian ada vaksinasi, ini yang baru terjadi saat ini ya, itu vaksinasi untuk COVID. Ada juga vaksinasi untuk hepatitis, seperti itu. Kemudian MCU rutin, kebetulan untuk bulan ini dari K3 Rumah Sakit UNS itu sedang mengadakan pekan MCU rutin untuk seluruh pegawai yang sudah 1 tahun bekerja. Lalu untuk kegiatan kuratif sendiri adalah untuk penanganan PAK dan KAK. Semisal ada terjadi KAK, itu dilakukan penanganan seperti itu. Penanganannya apa? Ya di Fasiankes kalau kejadiannya ada di Rumah Sakit UNS akan dilakukan tindakan di Rumah Sakit UNS di IGD ya tentunya. Kemudian jika KAK kecelakaan kerja itu terjadi di luar Rumah Sakit UNS, itu maka akan dilakukan penanganan di Fasiankes terdekat. Kenapa kok KAK terjadi di luar? Karena seperti kecelakaan lalu lintas saat pegawai berangkat bekerja itu juga sudah termasuk sebagai KAK. Kemudian untuk PAK sendiri, alhamdulillah untuk saat ini di catatan kami belum ada terjadi PAK di Rumah Sakit UNS seperti itu. Lalu untuk penanganan pasca pajanan ini biasanya terjadi untuk unit-unit pelayanan ya. Ini biasanya agak sering terjadi itu tertusuk jarum bekas pasien pada perawat ya. Ini biasanya tindakannya adalah pembersihan pasca pajanannya itu SPO-nya adalah pembersihan area yang tertusuk dengan air mengalir, kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan hepatitis HBsAg sesuai pranata laksanaan di peraturan, kemudian dilakukan evaluasi setiap 3 dan 6 bulan. Pemeriksaan ini juga kepada pasien yang di mana pasien
yang tadi jarumnya digunakan untuk pasien tersebut juga diperiksa. Kemudian untuk pegawai sendiri juga diperiksa. Lalu ini kegiatan rehabilitatif, ini pendampingan pemulihan, misalnya ada kecelakaan kerja, ini didampingi sampai dengan pemeriksaannya atau kesehatannya sudah pulih atau bisa kembali bekerja secara optimal. Nah, ini adalah yang selanjutnya adalah pengelolaan bahan berbahaya beracun atau B3. Ini mungkin yang paling dekat ya dengan rekan-rekan semua di ilmu lingkungan. Pengertiannya apa sih pengelolaan bahan berbahaya beracun dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja, yang ini tentunya karena saat ini kita membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja ya, adalah upaya meminimalkan resiko penggunaan bahan berbahaya dan beracun atau B3 dan limbah bahan berbahaya beracun terhadap sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit. Tujuannya ya tadi di pengertian sudah disebutkan juga ya, adalah untuk melindungi sumber daya yang ada di rumah sakit. Nah, ini agak banyak ya. Jenis-jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 di rumah sakit itu apa aja? Yaitu yang pertama ada identifikasi dan inventarisasi bahan berbahaya dan beracun yang ada di rumah sakit. Ini tolong dibedakan ya, bahan berbahaya dan bahan B3 dan limbah B3. Kalau limbah B3 itu adalah sisa penggunaan, B3 ya kalau bahannya ya memang bahan yang digunakan seperti itu. Contohnya apa sih kalau bahan B3? Bahan B3 itu mulai dari reagen-reagen yang digunakan di lab, kemudian obat-obatan, seperti itu kalau di rumah sakit ya. Kemudian disinfektan itu juga B3, kemudian alkohol seperti itu sama sih obat-obatan ya. Kemudian identifikasinya itu bagaimana sih? Identifikasinya adalah identifikasi jenis, kemudian lokasi, dan jumlah dari bahan berbahaya beracun yang ada di masing-masing unit. Biasanya kalau di rumah sakit UNS itu diinventarisasi masing-masing unit itu kan penggunaan B3-nya beda-beda. Ada yang menggunakan iodin, ada yang tidak menggunakan iodin, ada yang pakai disinfektan, ada yang tidak pakai disinfektan. Makanya diinventarisasi di mana saja jenis dan lokasinya. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan dan memiliki lembar data keselamatan bahan atau LDKB, atau dalam bahasa Inggris kita sebut MSDS atau Material Safety Data Sheet. Apa sih LDKB? Itu adalah lembar mengenai atau dokumen yang isinya adalah informasi mengenai bahan-bahan berbahaya terkait. Dengan di situ ada cara penanganan yang aman, prosedur penanganan tumpahan, prosedur untuk mengelola pemaparan yang terbaru dan selalu tersedia. Jadi biasanya kalau LDKB atau MSDS ini itu biasanya supplier sudah memberikan bersama, kalau mengirim barang ya, misalnya kita order alkohol seperti itu. Nah, di situ biasanya supplier barang datang akan menyertakan LDKB. Nah, semisal tidak disertakan LDKB, kita berhak untuk meminta sampai LDKB itu kita dapatkan. Atau kita bisa mencari, sekarang banyak ya di Google untuk LDKB, yang jelas LDKB atau MSDS ini adalah kalau orang tuh kayak akte bahan berbahaya beracun itu. Jadi seluruh informasi dari bahan berbahaya terkait itu semua ada di LDKB. Lalu menyiapkan sarana keselamatan bahan berbahaya beracun. Sarana keselamatannya itu apa aja sih? Ada lemari B3, jadi penyimpanannya harus khusus ya di lemari B3, kemudian A-wash dan body wash. Ini adalah untuk ketika kita kemungkinan terkena tumpahan atau cipratan dari B3, kemudian ada APD, kemudian ada rambu B3. Jadi rambu ini termasuk di situ ada label, ada simbol ya. Saya yakin rekan-rekan semua sudah tahu lah simbol-simbol B3 seperti apa. Kemudian ada juga spill kit. Spill kit ini juga penting. Spill kit itu apa sih? Spill kit adalah set penanganan tumpahan. Kalau di rumah sakit sendiri bukan hanya tumpahan B3 ya. Nah, ada juga tumpahan
cairan tubuh. Jadi misalnya ada ceceran darah, ceceran urin, mungkin bedanya di rumah sakit dengan di perusahaan atau di pabrik ya, untuk spill kit-nya kita pisahkan jadi 2. Jadi nanti di dalam spill kit itu ada kantong kuning dan kantong coklat. Kantong kuning adalah untuk kayak infeksius, tumpahan infeksius seperti tumpahan darah, kemudian untuk tumpahan urin misalnya, lalu untuk yang B3 itu nanti kantongnya kantong coklat. Lalu yang selanjutnya adalah pembuatan pedoman standar prosedur operasional atau SPO pengelolaan B3 pengelolaan B3 yang aman. Nah, ini kalau kita kerja di rumah sakit, otomatis kita harus menetapkan dan menerapkan bagaimana sih pengelolaan penyimpanan B3 yang aman. Aman bagi lingkungan, kemudian aman juga bagi sekitar, bagi pegawai, seluruh orang yang ada di sekitar atau seluruh orang yang ada di rumah sakit. Lalu yang selanjutnya adalah penanganan keadaan darurat bahan berbahaya beracun. Penanganan keadaan darurat ini apa sih? Ya, yang tadi saya sebutkan itu adalah tumpahan. Tumpahannya itu bisa tumpahan kecil, bisa tumpahan besar ya. Kalau di rumah sakit UNS sendiri kan di sini ada tangki solar, itu kan juga termasuk B3. Nah, itu ada juga kemungkinan tumpahan atau bocoran solar itu juga mungkin. Nah, makanya itu semua kan berbahaya. Jadi kita harus melakukan simulasi tumpahan, kemudian menerapkan mekanisme pelaporan tumpahan itu seperti apa. Dan tadi yang jelas kita harus menyediakan spill kit. Spill kit sendiri isinya itu apa sih spill kit? Prinsipnya isinya adalah alat untuk membatasi akses orang pada tumpahan. Kemudian ada absorber, ada alat pembersih, di situ ada kantong, dan ada APD. Absorbernya itu apa? Absorbernya biasanya kita bisa pakai kain macun, paling mudah ya, kain macun seperti itu. Lalu selanjutnya kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana. Ini apa sih? Ini adalah suatu rangkaian kegiatan yang dirancang untuk meminimalkan dampak kerugian atau kerusakan yang mungkin terjadi akibat keadaan darurat oleh karena kegagalan teknologi, bisa jadi human error ya, ulah manusia, atau bencana yang dapat terjadi setiap saat, di mana saja, internal eksternal yang tidak terduga. Ini keadaan darurat sendiri adalah suatu keadaan tidak normal atau tidak diinginkan yang terjadi pada suatu tempat yang cenderung membahayakan bagi manusia maupun lingkungan sekitar. Nah, ini adalah tujuan dari pencegahan dan pengendalian kebakaran di rumah sakit, pengendalian keadaan darurat ya. Meminimalkan dampak terjadinya keadaan darurat dan bencana yang menimbulkan kerugian fisik, material, jiwa, sumber daya manusia, intinya seluruh kerugian termasuk pada citra rumah sakit. Langkah-langkahnya apa aja sih? Langkah-langkahnya adalah identifikasi resiko kondisi darurat atau bencana. Caranya gimana? Mengidentifikasi potensi keadaan darurat di area kerja yang berasal dari aktivitas. Aktivitasnya apa? Di situ kita menggunakan alat apa saja, alat-alat yang kita gunakan itu akan menimbulkan bahaya apa saja. Nah, itu harus kita nilai, produknya apa, jasanya apa. Jadi setiap pekerjaan itu pasti ada resikonya. Itu yang harus kita nilai. Resiko itu kemudian nanti akan kita skala prioritas ya dari resiko itu tersendiri. Kemudian ada penilaian resiko terhadap kerentanan bencana, yakni menilai resiko sama ya, menilai resikonya itu sebesar apa sih. Lalu ada pemetaan resiko kondisi darurat atau bencana. Ini untuk menentukan skala prioritas. Mana sih yang paling mungkin terjadi, jadi harus diberi nilai ya. Lalu pengendalian kondisi darurat atau bencana. Ini caranya adalah menyusun pedoman, membentuk tim keadaan darurat, kemudian menyusun SPO, menyediakan sarana serta
rambu-rambu ya, sarana prasarana. Lalu yang selanjutnya adalah simulasi kondisi darurat atau bencana. Simulasi sendiri harus dilakukan secara rutin. Simulasi terhadap bencana apa saja, ya bencana alam maupun bencana kebakaran. Nah, ini adalah contoh pedoman atau prosedur keadaan darurat yang diterapkan di rumah sakit UNS. Kenapa sih kalau di rumah sakit, ini bedanya ya, mungkin di rumah sakit dengan di tempat kerja lain nanti kalau rekan-rekan sudah bekerja. Di rumah sakit itu biasanya ada yang namanya kode-kode keadaan darurat. Kode-kode keadaan darurat ini adalah fungsinya sebagai alat komunikasi ketika kita berada di keadaan darurat. Kenapa sih kita butuh kode? Karena misalnya terjadi kebakaran, kemudian seluruh petugas atau pegawai itu meneriakkan kebakaran, kebakaran seperti itu, maka akan menimbulkan kepanikan yang tidak terduga dan tidak terkendali mungkin. Nah, dikarenakan di rumah sakit itu kebanyakan orang atau kebanyakan penghuni adalah orang-orang yang tingkat kesehatannya kurang stabil ya, para pasien. Makanya kita meminimalisir keadaan yang lebih buruk, yaitu dengan memberikan kode-kode untuk keadaan darurat. Misalnya, kalau di rumah sakit UNS sendiri ada code blue, untuk kegawat daruratan medis itu adalah untuk henti jantung, henti nafas, atau tidak sadarkan diri. Jadi siapapun yang menemukan orang, misalnya entah itu pengunjung, entah itu pasien, siapapun juga yang menemukan pegawai maupun security seperti itu, harus mengaktifasi code blue. Lalu untuk ada code red juga, ini untuk kebakaran, ada code black untuk ancaman personal. Ancaman personal itu ada contohnya pelecehan, kekerasan, pencurian. Nah, itu juga sangat mungkin terjadi di rumah sakit UNS. Ada juga code purple, ini adalah teror bom. Kemudian ada code brown. Code brown ini adalah bencana eksternal. Gambarannya di sini ada banyak korban masif, misalnya ada di kiriman pasien ya, misalnya ada bencana alam di luar rumah sakit UNS, kemudian rumah sakit UNS menerima pasien yang dalam jumlah banyak dan menjadi overload ya untuk di IGD sendiri khususnya ini aktivasinya adalah aktivasi code brown. Selanjutnya ada code yellow, ini adalah bencana internal. Tadi termasuk tumpahan. Di sini ada insiden B3, insiden biologis keracunan seperti itu. Nah, ini perlu diaktifasi code yellow untuk penanganan lebih lanjut. Lalu ada code green untuk gempa bumi, kemudian ada code pink untuk penculikan bayi, seperti itu. Jadi kode-kode ini, misalnya kita sebagai orang yang mengalami atau orang yang melihat, misalnya kita melihat api seperti itu, kita harus melakukan aktivasi. Aktivasinya adalah dengan cara meneriakkan code red, kemudian menelpon ke nomor telepon keadaan darurat seperti itu. Fungsinya apa? Fungsinya adalah agar kita bisa mengkomunikasikan keadaan darurat tersebut, agar kita tidak sendirian dalam menangani keadaan darurat. Untuk memanggil tim yang lebih besar seperti tim keadaan darurat. Kalau di rumah sakit itu security ya, itu yang bisa memadamkan api lebih besar daripada pemadaman personal. Kalau pemadaman personal adalah kan pakai APAR. Kalau misalnya pemadaman yang lebih besar itu biasanya menggunakan hidrana, itu dioperasikan oleh security. Cara kita panggil security ya aktivasi kode ini tadi. Untuk code blue, jadi code blue, semua orang yang ada di rumah sakit itu dilatih untuk basic life support. Basic life support itu memberikan bantuan hidup dasar, kalau biasanya kita sebut dengan RJP, resusitasi jantung paru atau pijat jantung seperti itu. Seluruh pegawai di rumah sakit itu sudah diberikan pelatihan. Nah, harapannya kalau misalnya saat terjadi code blue, itu seluruh pegawai sudah bisa melakukan penanganan awal. Penanganan awal, kemudian kita aktivasi code blue untuk memanggil tim code blue.
Tim Code Blue terdiri dari perawat dan dokter dengan peralatan yang lebih lengkap, sehingga harapannya adalah orang yang dengan henti jantung atau henti nafas itu bisa tertolong, jadi tidak ada keterlambatan. Jadi itu estafet ya, kita sebagai pegawai harus mampu untuk melakukan penanganan awal, kemudian kita sambil mengaktifkan Code Blue, lalu nanti akan datang Code Blue dan dilakukan resusitasi jantung dengan alat yang lebih lengkap, seperti itu. Jadi ini adalah prosedur yang kita pakai di rumah sakit UNS. Nah, ini semua harapannya adalah untuk penanganan keadaan darurat yang optimal. Jadi untuk meminimalisir adanya yang tadi saya sebutkan, adanya kerugian, baik kerugian jiwa, kerugian finansial, sampai dengan citra atau nama baik dari rumah sakit ataupun mungkin tempat kerja lain. Seperti itu. Nah, ini untuk yang poin keempat adalah pelaporan K3 rumah sakit. Nah, rumah sakit melalui K3RS, unit ya, itu melakukan pencatatan dan pelaporan. Kalau yang di dalam peraturan Permenkes nomor 66 itu disebutkan, laporan yang wajib dilaporkan adalah insiden penyakit menular, insiden penyakit tidak menular, kemudian ada kecelakaan akibat kerja, penyakit akibat kerja, dan kegiatan rutin dari unit K3RS sendiri. Nah, laporan ini nanti harus dilaporkan kepada pimpinan itu setiap 1 bulan dan setiap 1 tahun. Ini dilaporkan sesuai dengan format yang ada di Permenkes nomor 66 tahun 2016. Jadi sebenarnya rekan-rekan semua kalau ingin belajar lebih detail itu juga bisa mempelajari peraturan Permenkes ini ya, Permenkes nomor 66 tahun 2016. Kalau yang spesifik tentang Kesling yaitu di nomor 7 tahun 2019 ya, tentang kesehatan lingkungan rumah sakit. Di situ juga disebutkan juga ada K3RS, namun secara singkat ya. Seperti itu. Maksudnya? Oke, terima kasih. Ini sangat singkat ya saya sampaikan materinya. Selanjutnya, apakah ada yang bertanya? Mungkin saya kembalikan dulu ke Bu Rahma sebelum nanti saya share untuk post-testnya ya, Bu. Silakan. Terima kasih Bu Ulan atas materinya, sangat bermanfaat buat adik-adik semuanya. Jadi memang mungkin kemarin hanya sekilas saja mengenai K3. Jadi di sini tadi yang disampaikan oleh Bu Ulan, kita banyak belajar mengenai nggak hanya tentang limbah B3, K3 juga tentang manajemen bencana yang kemarin sudah pernah mendapatkan mengenai mata kuliah manajemen bencana, di mana manajemen bencana itu tidak hanya dilakukan di dalam suatu daerah misalkan tanah longsor, tetapi di dalam rumah sakit pun juga atau dalam suatu instansi industri itu pasti ada kegiatan manajemen bencana. Mungkin saya akan buka tem untuk diskusi tanya jawab untuk adik mahasiswa. Satu tem saya buka 4 pertanyaan, 2 kali tem saya buka ya. Silakan untuk raise hand atau silakan open mic aja. Ada yang mau tanya? Kalau nanti misalkan untuk limbah B3 yang sedang ada tugas dari Pak Haswi itu kan tentang limbah B3 yang mau ambil data di rumah sakit UNS, silakan bisa ditanyakan langsung dengan Bu Ulan. Mungkin kemarin waktu di lapangan belum bertemu dengan Bu Ulan ya. Untuk terakhir kemarin. Oke, raise hand. Sultan, silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Izin bertanya Bu, tentang mungkin agak keluar atau nggak tahu sih Bu. Di rumah sakit UNS itu ada CSR nggak sih Bu? Ada apa? CSR. CSR. Ya, CSR. Nah itu. CSR Bu Ulan. Ya, terus itu aja. Baru itu sih belum kepikiran yang lain. Oke, terima kasih Sultan. Yang kedua Akbar. Permisi Bu, saya izin bertanya. Tadi kan ada beberapa kode ya. Salah satunya itu untuk memberitahu adanya sebuah limbah B3. Ada kayak bencana mengenai limbah B3 di rumah sakit. Nah,
Kalau kebakaran kan ada personal, kemudian kita hubungi security, untuk tahap selanjutnya itu menghubungi pihak pemadam. Untuk tiga itu penanganannya gimana nanti apabila terjadi katakanlah kebocoran limbah B3 gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan itu kan ada laporan LKBD ya Bu, mengenai pelaporan mengenai limbah B3 kalau tidak salah. Nah, itu tuh sebenarnya dokumennya itu boleh diakses secara umum atau hanya untuk internal rumah sakit? Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk menunggu pertanyaan yang lainnya bisa dijawab dulu ya Bu Ulan ya. Yang dari Mas Sultan tentang CSR yang ada di rumah sakit, lalu yang Mas Akbar tentang sistem tanggap daruratnya atau manajemen bencananya ketika ada terjadinya tumpahan limbah B3, lalu yang terakhir adalah untuk pelaporan limbah B3 apakah memang bisa diakses oleh banyak orang atau memang hanya untuk internal rumah sakit. Monggo Bu. Baik, mungkin saya mulai dengan menjawab pertanyaan dari Mas Sultan. Ya, Mas Sultan, untuk Rumah Sakit UNS sendiri apakah ada CSR atau tidak? Alhamdulillah untuk CSR sendiri ini ada. Kami juga bekerja sama untuk CSR sendiri. Selain dari rumah sakit, kita juga bekerja sama dengan beberapa pihak ya, mulai dari Dharma Wanita, kemudian ada untuk seperti sponsor dari obat seperti itu. Kegiatannya adalah biasanya kita yang paling rutin adalah GOTA, itu Gerakan Orang Tua Asuh. Ini adalah memberikan bantuan kepada warga sekitar yang kurang mampu untuk pembiayaan, membantu sedikit pembiayaan sekolah, kemudian ada juga alat tulis, seperti tas, sepatu, seperti itu. Kemudian ada juga CSR-nya adalah khitan massal, seperti itu. Apakah sudah terjawab? Contohnya ada 2 itu sih yang bisa saya berikan. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Selanjutnya adalah yang akan saya jawab dari Mas Akbar. Untuk kode keadaan darurat tadi kan ada yang tentang insiden tumpahan, yaitu Kodilu. Kalau untuk kebakaran sendiri, itu kan nanti ada penanganan dari pemadaman kebakaran daerah atau kota ya nanti pada akhirnya kalau misalnya kebakarannya tidak tertangani. Nah, untuk kalau B3 tumpahan B3 sendiri seperti apa? Prinsipnya sama sih, Mas. Nanti di sini sudah ada tim penanganan keadaan darurat, di sini juga ada tim teknis untuk tumpahan misalnya tumpahan solar ya yang paling besar kalau di sini itu kita ada alat penanganan seperti pasir, seperti itu, dan dibantu oleh petugas atau tim keadaan darurat dari security. Jadi security itu setiap shift-nya itu ada yang namanya accident commander. Jadi kayak ada komandannya. Nah, di situ untuk segala jenis keadaan darurat dari kita sendiri juga ada, itu adalah accident commander yang dari rumah sakit juga ada. Dia nanti yang berkoordinasi dalam keadaan darurat yang memutuskan apa yang harus dilakukan dan komunikasi juga dengan direktur sebagai representasi pemilik dari rumah sakit seperti itu. Lalu untuk pelaporan limbah B3, kalau limbah B3 sendiri ini kan dalam pembuangannya itu dilakukan 1 minggu 3 kali. Lalu untuk pelaporannya sendiri, pelaporan itu dilakukan saat ini dengan manifest itu juga dilaporkan secara online melalui Siraja Limbah. Nah, untuk datanya sendiri, data ini tertutup antara rumah sakit dengan kementerian ya melalui Siraja Limbah itu. Seperti itu sih kalau untuk limbah B3, termasuk limbah B3 di rumah sakit UNS kan ada 2, limbah B3 infeksius dan non-infeksius. Untuk pelaporannya sama. Seperti itu. Kita setiap
pengangkutan ada pelaporan. Kita bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengangkutannya ya. Jadi kita belum mengelola sendiri. Rencananya kan kita akan mengelola sendiri. Ini juga kemarin kerja sama dengan Bu Rahma ya untuk dibantu untuk persiapannya seperti itu. Nanti kalau kita sudah mengelola sendiri, otomatis nanti jenis pelaporannya akan berbeda dengan pelaporan yang kita lakukan sekarang, yang pengangkutannya menggunakan pihak ketiga sebagai transporter dan pemusnah. Seperti itu, apakah sudah cukup bisa menjawab? Mungkin kalau sudah bisa berpindah ke pertanyaan selanjutnya. Ini sudah ada yang raise hand lagi, Bu Rahma, silahkan. Silakan, Damayanti. Saya Damayanti, izin bertanya terkait tadi kan sama Bu Fulan sudah disebutkan bahwa limbah B3 yang ada di rumah sakit itu infeksius dan non-infeksius. Nah, pada kemarin itu dijelaskan kalau limbah medis itu ada kategorinya sendiri. Nah, itu jadi 2 itu saja atau ada lagi? Terus kemudian pengelompokan limbah B3 itu berdasarkan apa gitu? Maksudnya infeksius dan non-infeksiusnya itu bagaimana gitu, Bu? Terus kemudian pengelolaan limbahnya itu bagaimana gitu? Nanti apakah langsung dibuang atau diolah dari rumah sakit UNS atau gimana gitu? Tadi sebenarnya sudah sempat dijelaskan Bu Bulan, tapi maaf Bu, saya tadi kurang paham. Terima kasih Bu. Selanjutnya, Dinda. Oke, selamat sore Bu. Dinda izin bertanya mengenai pernah nggak sih Bu di rumah sakit UNS sendiri tuh terjadi insiden gitu tentang kesehatan dan keselamatan kerja? Cukup. Terima kasih Bu. Gitu. Jadi untuk yang Febriana sekalian ya, Bu Ulan ya. Ya, Febriana. Bu, saya izin bertanya mengenai penerapan K3 di rumah sakit UNS itu sebelum sama setelah pandemi kira-kira ada perbedaannya tidak Ibu? Terima kasih. Monggo Bu Ulan. Jadi tadi yang pertama lebih ke penanganan aja nggih, maksudnya aplikasinya seperti apa. Lalu untuk yang Dinda tadi mengenai apakah mungkin ada kejadian kecelakaan kerja atau mungkin penyakit akibat kerja yang mungkin pernah terjadi di rumah sakit UNS. Tapi untuk yang Dinda tadi kok saya kurang terdengar ya. Monggo, silakan Bu Ulan. Baik Bu Rahma, terima kasih. Akan saya coba jawab ya dari Mbak Damayanti. Ini tentang klasifikasi limbah B3 ya, limbah B3. Jadi limbah B3 di rumah sakit itu ada limbah B3 infeksius dan limbah B3 non-infeksius. Kemudian ada limbah domestik. Kalau limbah domestik kan limbah biasa ya. Limbah B3 infeksius ini apa sih? Adalah segala jenis limbah atau sisa kegiatan yang dihasilkan dari pelayanan pasien. Jadi yang terkena cairan tubuh pasien, misalnya kena urin, kena darah, kemudian kegiatan operasi di IBS. Lalu untuk yang limbah B3 non-infeksius itu apa sih? Limbah B3 non-infeksius itu seperti lampu bekas, kemudian ada baterai bekas, ada juga obat yang sudah expired atau kadaluarsa yang sudah tidak bisa digunakan lagi, kemudian ada botol-botol atau kemasan bekas reagen, bekas disinfektan yang tadinya adalah B3 ya. Jadi bahan berbahaya beracun itu nanti bekas wadahnya jadi limbah B3 non-infeksius yang kalau tidak terkena cairan tubuh pasien ya dengan catatan itu. Kemudian sudah terjawab ya itu infeksius itu bagaimana, non-infeksius itu bagaimana ya. Non-infeksius itu nggak kena cairan tubuh pasien, intinya tuh nggak berkenaan. Jadi infeksius itu apa sih? Infeksius itu kayak darah. Jadi bahan atau materi yang bisa menularkan sebuah penyakit. Jadi
kemungkinan adanya penularan silang, infeksi silang. Nah, itu perantaranya adalah bahan yang infeksius. Kalau COVID itu penularannya melalui apa sih? Kalau kita bilang droplet, bisa jadi dari liur atau dari dahak, seperti itu. Nah, itu adalah cairan tubuh yang infeksius, dahak itu infeksius, seperti itu. Jadi materi atau bahan yang bisa menularkan atau bisa menyebabkan infeksi silang, ya. Lalu untuk non infeksius sendiri sudah jelas ya, yang yang tadinya B3, yang tadinya bahan, kemudian dia sudah jadi bekas atau sudah menjadi limbah dari sebuah kegiatan, ya jadi non infeksius. Lalu untuk limbah domestik pasti sudah tahu ya. Limbah domestik sendiri ya sisa makanan seperti itu, kemudian limbah-limbah lain lah, sisa masak dari instalasi gizi. Kalau untuk saat pandemi sendiri, untuk sisa atau bekas makanan yang digunakan oleh pasien di ruang isolasi atau ruang rawat inap isolasi COVID, ini masuk ke infeksius. Kenapa sih ada kemungkinan sendoknya itu terkena liur, terkena dahak, terkena droplet dari pasien. Makanya si makanan itu sendiri kan juga box-nya juga berada di lingkungan infeksius di ruang rawat isolasi, makanya masuk ke limbah infeksius seperti itu. Sudah cukup terjawab ya Mbak Damayanti untuk pertanyaannya. Lalu yang selanjutnya akan saya coba jawab adalah yang dari Mbak Dinda. Ini pernah atau tidak sih insiden K3RS itu terjadi di rumah sakit UNS? Sejauh ini yang paling sering terjadi insiden yang tadi sudah saya sebutkan ya, insiden tertusuk jarum, kemudian ada insiden kecelakaan kerja, itu pasti. Jadi memang rumah sakit UNS belum zero accident ya, memang masih terjadi namun tidak ekstrim. Jadi kejadiannya paling sering adalah kecelakaan lalu lintas saat berangkat dan pulang bekerja. Rata-rata itu dan kejadian tertusuk jarum. Namun setiap kejadian nanti pasti akan kita evaluasi. Apakah ada kemungkinan kesalahan pegawai sendiri tidak menggunakan APD? Apakah cara menggunakan jarum suntiknya salah? Ataukah memang pasiennya yang terakhir kemarin terjadi itu tertusuk jarum itu memang prosedurnya sudah sesuai, tapi pasiennya adalah pasien anak yang kalau disuntik kan sulit. Nah, itu memang faktor dari pasien sendiri yang memang prosedur sudah kita lakukan, tapi karena pasiennya susah dikendalikannya seperti itu. Tapi sudah kita lakukan pula untuk pranata laksanaan pasca pajanannya seperti pemeriksaan, kemudian semua yang terkena itu juga sudah wajib melakukan SPO yang tadi sudah saya sebutkan, seperti mencuci, misalnya yang kena tangan ya yang dicuci tangan dengan air mengalir paling tidak 5 sampai dengan 10 menit, seperti itu. Sudah terjawab ya Mbak Dinda. Lalu yang selanjutnya Mbak Febriana. Mbak Febriana ini apakah ada perbedaan sih penerapan K3RS sebelum dan setelah pandemi? Kalau ada apa ya? Nah, kalau perbedaannya sendiri sih untuk K3RS sendiri yang paling menonjol ya, yang juga bisa dilihat di seluruh berita, di seluruh sosmed ya, itu penggunaan APD itu jelas berbeda. Yang sebelumnya rumah sakit itu hampir tidak pernah menggunakan APD coverall atau hazmat. Saat ini saat pandemi, saat puncak-puncaknya pandemi, seluruh unit yang kemungkinan ada penanganan pasien COVID harus menggunakan hazmat. Jadi harus mengubah untuk prosedur penggunaan APD. Untuk seluruh pegawai harus wajib minimal menggunakan masker medis, bahkan disarankan untuk menggunakan masker double dengan masker kain. Kemudian ada juga perbedaan jalur pasien. Jadi jalur pasien juga dipisah antara pasien COVID dengan pasien non-COVID. Kemudian load kerja kita berbeda seperti itu.
Lalu untuk penerapannya sendiri K3RS yaitu tadi perubahan-perubahan SPO seperti SPO APD, kemudian SPO jam kunjung, seperti itu karena ada kemungkinan penularan melalui pengunjung ya, jadi harus kita batasi. Yang tadi juga saya sebutkan, load limbah itu sangat-sangat meningkat saat pandemi. Berkali-kali lipat ya untuk limbahnya. Makanya kemarin juga Rumah Sakit UNS bisa mendapat izin sementara itu karena izin sementara penggunaan insinerator ya karena limbah COVID itu memang sangat banyak. Kenapa sangat banyak? Ya itu tadi karena seluruh yang kena sama pasien itu kita anggap infeksius. Jadi mulai dari makanan, botol minuman, box makanan seperti itu. Jadi itu sih yang paling menonjol adalah kalau K3RS sendiri itu pedoman-pedoman yang kita ubah seperti pedoman penggunaan APD, kemudian pedoman limbah, pedoman untuk keluar masuk orang seperti itu. Jadi pedoman-pedoman banyak yang kita ubah selama masa pandemi. Ya harapannya pandemi segera berakhir ya, kita semua juga bisa kuliah luring, tidak daring lagi seperti itu. Demikian Mbak Dinda, Mbak Febriana, dan Mbak Damayanti yang sudah mengajukan pertanyaan. Terima kasih sudah cukup menjawab ya. Oke. Saya kembalikan Bu Rahma. Terima kasih Bu Ulan. Ini pertanyaan jangan banyak lagi ya. Ini cuma 2 kali aja. Habis ini ada post test. Proses ini nanti akan masuk juga ke nilai UAS. Jadi nanti yang diberikan Bu Ulan proses terakhir nanti akan diserahkan ke saya untuk menjadi salah satu nilai yang masuk dalam pembagian dari nilai UAS gitu ya. Karena kan kita UAS sudah nggak ada ya. Jadi semua saya ambil dari nilai-nilai UAS dan nilai post test, nilai kuis dan nilai post test yang dari Bu Ulan. Terakhir nih Bu Ulan dari Damayanti mungkin tambahan sedikit ini kayaknya tadi udah bertanya sama si Akbar. Monggo apa si Damayanti? Sedikit saja. Ini soalnya udah jam 5, mungkin Bu Ulan masih di kantor ini. Oh iya, Bu. Ya. Tadi kan itu mau menanyakan untuk yang kayak tempat wadah makanannya untuk pasien COVID itu yang sekali pakai atau sih? Oh ya. Maaf kurang jelas, mungkin pertanyaannya ini ya, wadah makanan yang dibuang itu wadah makanan yang sekali pakai atau yang dispo atau yang non dispo gitu ya. Jadi itu juga termasuk yang berubah saat pandemi ini, itu dari instalasi gizi mengubah wadah makan yang tadinya piring dan bahan plato ya, itu diubah menjadi bahan yang disposable, yang sekali pakai menggunakan plastik, mungkin menggunakan mika ya, mika sekali pakai. Mungkin rekan-rekan kalau misalnya jajan tuh udah bisa tahu seperti itu, bentuknya seperti bento. Itu sih pilihan yang kita ambil karena memang mungkin dilemanya ya tidak ramah lingkungan, tapi karena akan lebih sulit ketika kita melakukan pelayanan menurunkan alat makan infeksius dengan jumlah banyak, kemudian kita cuci itu kita butuh SDM, kita butuh tempat, kita kemudian butuh APD, banyak yang harus kita persiapkan dan kita butuhkan hanya untuk alat makan. Jadi kita pertimbangan karena memang juga akan dimusnahkan dengan menggunakan insinerator, maka pilihannya kita menggunakan untuk yang bangsal COVID ya, khusus bangsal COVID kita menggunakan alat makan yang disposable. Seperti itu. Terakhir Akbar. Permisi Bu, saya berizin bertanya. Limbah obat yang kadaluarsa itu termasuk limbah B3 atau tidak, dan bagaimana sih skala pengolahan rumahan dan rumah sakit gitu, apakah dibuang atau dibakar gitu? Terima kasih. Ya, kalau di rumah sakit sendiri itu kita serahkan ke pihak ketiga untuk dimusnahkan dengan insinerator. Untuk obat kadaluarsa ini termasuk ke dalam
B3. Jadi penanganannya kalau dari kami di rumah sakit itu harus kita packing, jadi kita kumpulkan, semua harus diregister ya, obat-obat yang sudah expired harus diregister, harus didata, kemudian kita packing, kita wrapping, kita serahkan ke pihak ketiga dan dimusnahkan oleh pihak ketiga dengan administrasi, yaitu tadi manifest, kemudian ada register obat apa saja yang dimusnahkan. Kalau untuk rumahan, sebaiknya juga bisa dibakar atau mungkin sebelum dibuang harus dihancurkan terlebih dahulu untuk mengurangi kemungkinan disalahgunakan. Seperti itu. Monggo Bu Rahma. Terima kasih. Terima kasih Bu Ulan atas materinya, sangat menarik sekali. Terima kasih juga sudah kesediaannya untuk memberikan sharing ilmunya ya. Ini untuk penutup untuk sebelum ditutup untuk perkuliahan tamu hari ini. Mungkin akan ada postes ya Bu Ulan, dari Bu Ulan. Monggo silakan. Ini berapa menit ya Bu Ulan? Untuk post-testnya saya tunggu 3 menit ya. Ya, pas jam 5. 3 menit pas jam 5 ya. Ini Ya. kan 16.57. Saya tunggu 3 menit untuk pengisian post-test. Silakan dibuka untuk chat room-nya. Sudah saya kirimkan link post-test. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Kalau dibakar apakah akan reaksi? Bentar. Aduh. Oke. Gila emang. Nggak usah, silahkan di-unmute dulu ya. Maaf, Bu. Ya, nggak apa-apa. Santai saja. Ini kalau dibakar apakah akan reaktif di udara ya, Bu? Ini apa nih? Obat-obatan ya maksudnya? Kalau obat di rumah sakit yang kadaluarsa biasanya kalau di rumah sakit juga bisa diserahkan ke pihaknya gitu ya Bu Ulan ya biasanya ya. Kita udah kerjasama misalkan udah masa-masa mau expired gitu dikembalikan seperti itu. Jadi ya sudah expired dikembali, ada juga yang mau dikembalikan, jadi kita return barang dengan barang yang baru. Lalu ada yang dibakar oleh pihak ketiga. Saya rasa sih untuk pembakaran sendiri, karena pihak ketiga di mana kita bekerja sama itu sudah tersertifikasi oleh KLH, jadi seluruh limbah yang dimusnahkan ini mungkin pasti sudah diuji emisi, karena kami juga menerima sertifikasi kemudian pengujian seperti itu dari KLH. Ya. Sudah memenuhi syarat. Betul. Untuk skala rumahan itu biasanya apalagi untuk limbah B3 seperti baterai atau lampu itu biasanya dari sana nanti akan dipilah lagi lalu ada kayak seperti instansi atau KLHK juga di situ juga ada tempat untuk pemilahannya. Jadi seperti baterai itu udah dipilah-pilah sendiri untuk skala rumahan ya, untuk rumah tangga gitu. Tapi kalau untuk skala industri atau instansi akan disesuaikan dengan peraturan seperti itu kan akan mungkin jumlahnya lebih banyak gitu nggih untuk penanganannya gitu. Udah jam 17.00, 3 menit sudah selesai. Apakah sudah selesai ya post-testnya? Oke, sudah dikerjakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ulan, sekali lagi saya mengucapkan untuk kesediaan waktunya untuk memberikan sharing ilmunya kepada kami, terutama untuk adik-adik mahasiswa satu ilmu lingkungan, karena mungkin walaupun di ilmu lingkungan kita harus secara tidak langsung harus setidaknya mengetahui lah apa itu K3, karena mungkin nanti di dunia kerja pun akan saling bersinggungan, apalagi pastinya akan dalam satu departemen gitu ya. Dan itu akan saling bekerja sama dengan satu sama lainnya karena hampir sama tapi berbeda gitu. Tidaknya saling untuk melengkapi begitu Bu Ulan, apalagi di dunia kerja. Apakah ya gitu ya Bu Ulan? Karena ini kan prodi baru mungkin perlu pengarahan lebih lanjut. Apakah ya semuanya pasti akan mempunyai potensi atau terbuka lowongan masing-masing di bidangnya begitu nggih.
Iya, kalau untuk kesehatan lingkungan, ilmu lingkungan sendiri mungkin ya dengan K3RS itu kalau di rumah sakit memang tidak bisa dipisahkan ya. Kita saling berhubungan untuk pekerjaannya. Makanya banyak yang menyebutkan K3L, kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan seperti itu. Jadi saling bersinggungan. Terima kasih Bu Ulan atas waktunya. Untuk postesnya nanti saya tunggu nilainya, mungkin tinggal di forward aja. Terima kasih atas waktunya. Semoga nanti ilmu yang di-sharingkan akan bermanfaat buat adik-adik semuanya dan barokah untuk Bu Ulan. Terima kasih, saya tutup ya untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian. Saya mohon undur diri untuk live group. Live Zoom. Monggo Bu Ulan, terima kasih. Bu Rahma. Ya. Saya izin bertanya boleh Bu? Oh ya. Gimana Akbar? Saya tak stop dulu.